Kalau gitu saya ke Bung Zainal Arifin Muchtar. Apa yang dikatakan oleh Presiden Jokowi juga dianggap tidak sekuat menolak 3 periode karena dianggap tidak mau menampar muka saya. Berbeda dengan perpanjangan pemilu. Banyak dari kita minta Presiden bicara atau istana berbicara. Tapi setelah Presiden bicara juga itu dianggap tidak puas karena tidak sekuat ketika menolak 3 periode. Bung Zainal Arifin Muchtar. Iya, tapi intinya yang saya mau bilang sebenarnya pernyataan itu memang kalau di-compare dengan pernyataan sebelumnya itu jauh sekali. Ya, ada kesan yang sangat jauh dari yang satunya sangat yakin bahwa ini adalah proses menjilat sebenarnya, tetapi ini kemudian tiba-tiba proses mengafirmasi seakan-akan bahwa itu adalah sebuah pernyataan yang normal. Yang pertama. Yang kedua adalah kita nggak bisa melepaskan konteks, misalnya jika benar apa yang dilaporkan oleh Majalah Tempo maupun CNN misalnya, ya, bahwa ada keterlibatan menteri senior atau menteri koordinator di situ, juga ada keterlibatan orang-orang istana misalnya di sana. Yang ketiga, memang ada gejala Pak Jokowi sendiri dalam beberapa hal ya, cenderung apa yang disampaikannya biasanya berbeda dengan kemudian pada realitanya. Ada beberapa hal, sampai ada sebuah tulisan di sebuah media online yang jelas mengatakan jika mau membaca Jokowi, bacalah dia ke arah mana pernyataannya, berarti sebenarnya itu ke arah sebaliknya. Tentu tidak sarkastis itu ya, tapi bayangan saya adalah dalam beberapa posisi memang ada kesan perbedaan antara Jokowi yang disampaikan dengan kemudian apa yang terjadi. Nah, jadi kalau mau dilihat pada 3 konteks itu, saya sendiri mengatakan bahwa sebenarnya usulan ini bisa jadi. Ya, ada jadi Anda tetap melihat bahwa ini masih bisa jadi barang jadi? Iya, karena orkestrasinya kan kelihatannya ada. Satu, keseriusannya ada. Yang kedua, skenario-skenario yang banyak dibicarakan kan adalah skenario perubahan undang-undang dasar, ya, atau kemudian skenario yang berkaitan dengan alasan objektif, rasional, dan konstitusional yang banyak dibicarakan. Nah, yang saya khawatirkan sebenarnya tiba-tiba agenda terselubung yang tiba-tiba. Seminggu yang lalu saya sudah sampaikan di beberapa media, termasuk berbicara dengan beberapa teman-teman, bagaimana misalnya kalau tiba-tiba tidak menggunakan wajah DPR atau tidak menggunakan tangan dan kaki DPR, tangan atau mulut DPR misalnya dan pemerintah, tapi malah kemudian misalnya menggunakan KPU. Ya. Ini tiba-tiba KPU menyerah gitu ya. Betul. Ini akan saya tanyakan pada Prof. Yusril seusai jeda ini. Yang menentukan tanggal, sekarang kami misalnya menyerah gitu, atau menyerahnya misalnya di ujung-ujung menjelang Valentine 14 Februari 2024. Nah, memang akan ada skenario-skenario tertentu yang berbeda misalnya dari kemudian kita membahasakan bahwa itu problem pembicaraan konstitusi dengan alasan legal, rasional, konstitusional dan objektif tadi.